Halo semua, apa kabar? Salam jumpa kembali di Mace Papua Pecerita dari Timur. Senang sekali hari ini Mace mau berbagi sedikit tentang tas rajut atau noken yang ada di Papua. Nah, bicara tentang noken, ini di sini nih karena sampai Mace terkelihatan ini karena Mace punya tas-tas semua lagi kumpul di sini. Ceritanya, jadi ini ada beberapa koleksi tas noken yang Mace sudah koleksi cukup lama. Mulai dari yang pertama sekali itu waktu belum banyak benang yang model sekarang ya, seperti salah satu noken yang ini. Nah, itu Mace pakai benang wol. Dan nanti Mace akan dikasih tunjuk beberapa koleksi tas noken yang dari waktu ke waktu terus mulai ada bentuknya, ada modelnya, sampai bisa dipakai juga di acara nikah seperti itu, atau pesta, atau untuk pergi beribadah. Mace punya beberapa koleksinya yang Mace mau share di sini. Dan ini juga sebagai tambahan informasi buat kakak dorang semua, sahabat Mace Papua. Selamat menyaksikan. Bicara soal noken, memang kalau yang aslinya itu berbahan dasar kulit kayu. Nah, di video yang ini maupun video yang ini itu Mace sudah pernah cerita tentang bahan baku pembuatan noken kulit kayu, baik yang di Sentani maupun yang ada di Serui. Dan juga ada beberapa koleksi noken dari UMKM yang Mace temui, ada di sini videonya. Nanti linknya Mace taruh di kolom deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, di sini Mace mau kasih lihat. Ini noken dari wilayah Arso Kerom yang terbuat dari kulit pohon sagu. Aslinya yang noken di Kerom itu terbuat dari kulit pohon yang namanya pohon momo. Nah, itu ada artikelnya juga. Nanti teman-teman bisa baca di sini, linknya Mace taruh. Nah, jadi ini tuh dia modelnya kecil, dan kalau kakak orang bisa lihat, ini tuh talinya pendek. Jadi kalau kita pakai tuh hanya bisa di samping seperti ini ya. Dan biasanya di sana tuh orang lebih sering pakai di depan seperti ini. Jadi dia tuh pinggang kita lah ukurannya. Iya, baik. Jadi ini saya kasih lihat dari dekat. Ini yang dari daun sagu tadi. Ini dia punya talinya itu lebih halus. Dan kalau bisa dilihat juga jahitannya sangat rapat. Dan yang saya suka itu karena dia tidak kelihatan melar ya. Sekalipun kita isi barang tapi dia tetap rapi. Dan ini saya suka juga dia punya jahitan kepalanya sangat rapi. Dan ini salah satu noken yang saya paling suka sekali untuk pakai. Dan yang kedua di sini saya udah mau kasih lihat. Ini noken dari Saireri. Ini juga dari kulit pohon. Itu videonya ada di sini. Nanti kakak orang bisa lihat, dia punya link di kolom deskripsi. Dan ini dia punya jahitan, kalau dilihat dia besar-besar bentuknya. Proses pembuatannya sudah ada di video tadi, kakak orang bisa nonton. Dan untuk noken dari Saireri itu dia selalu juga pakai rumbai-rumbai, hanya rumbai-rumbainya dikasih panjang seperti ini. Ada beberapa model, khusus yang ini seputanta yang bikin. Dan rumbai-rumbainya ini memang belum dianyam, belum dibikin bentuk, karena saya suka yang begini saja. Dan ini dia punya tali tas, ini sebenarnya satu tapi dibagi dua di tengah sini. Itu fungsinya supaya tas dia tidak terbuka-terbuka. Kalau kita taruh di kursi, dia tidak terbuka. Lihat ini ya, bentuknya jadi rapat, tertutup. Jadi tanpa kita pakai resleting, dia tidak terbuka. Padahal di dalamnya itu, kalau kita isi barang, nanti kan kelihatannya kayak dia terbuka. Tapi kalau dengan model tali tas seperti ini, itu saya jamin tidak akan terbuka. Dan ini saya sudah pakai berulang-ulang kali. Cuma dia kalau untuk cuaca panas-panas sekali saya tidak pakai, karena untuk saya jaga dia punya kulit kayu tetap awet. Saya pakai hanya di waktu-waktu yang memang menurut saya tidak cepat merusak tas begitu. Dan yang kedua, yang sama dengan tadi, yang terbuat dari kulit kayu pohon yang ketong bilang pohon mani atau kayu semang itu. Ini modelnya dia besar untuk pakai ke ibadah atau pakai ke acara. Nah, ini dia sedikit berbeda dengan yang tadi.
karena di sini saya coba modifikasi dia dengan pakai resleting, dan juga di dalamnya ini kita kasih furing atau dia punya pelapis di dalam. Kenapa saya pakai pelapis? Karena saya coba berpikir jangan sampai tas ini dia rusak dengan barang-barang yang saya isi. Makanya saya coba pakai furing ini juga supaya menjaga kulit tas ini dia tetap terjaga awet begitu. Sehingga ini pakai furing itu juga salah satunya. Jadi walaupun berat barang itu dia berat sekali, tidak mempengaruhi kita punya noken nanti dia sobek atau apa begitu. Dan ini nanti kakak orang bisa coba. Model seperti ini juga sangat bagus sekali, simple, dan saya sangat suka juga pakai tas noken yang satu ini, terutama untuk pergi ke pesta biasa saya bawa karena dia muat banyak barang dan dia punya bawah juga bisa ditaruh, dia dudukannya bagus. Nah, kalau yang berikut ini dari pohon tikar ya, pohon tikar atau pandan pantai itu. Nah, ini waktu itu Mace beli, dan ini Mace suka sekali karena dia variasinya bagus ya. Ini juga Mace pakai kalau ada acara gitu baru Mace pakai. Dan ini talinya juga pendek saja seperti ini. Nah, itu. Dan satu lagi ini dari bambu. Ya, ini dari bambu. Ini waktu itu kalau tidak salah dari Sorong. Ya, ini dia modelnya kotak, dan ini kalau dibuka dia seperti ini. Tuh, dalamnya. Nah, ini sebenarnya untuk isi pinang begitu bagus ya, tapi kadang-kadang juga ini kalau tidak terlalu ini Mace pakai ya. Untuk isi HP saja. Ini bisa. Ini dari Sorong waktu itu. Ini yang dari bambu.